dia wanita itu waktu malam pertama itu Kak. Dia juga ada ngancem sama aku Kak. Mau bilang sama orang tua juga takut gitu. Jadi belum sempat langsung ngomong ke orang tua. Kerugian materi nggak? Ada Kak. Itu dia kan punya anak Kak juga. Oh dia punya anak? Iya, tapi dibilangnya ke aku itu bukan anak kandung dia. Maharnya juga katanya dari uang tersebut sebesar 100.000. Iya. Astagfirullahaladzim. Apa yang bikin aku percaya banget itu gini. Pernah juga dia tuh di depanku nelpon sama Mak Igun. Suaranya suara Kak Igun? Iya. Oh gitu. Makanya aku heran banget Kak. Bila No Filter hari ini kedatangan tamu spesial, eksklusif yang akan klarifikasi soal kasus yang sedang menimpanya, Intan Anggraini. Iya Kak. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi sudah ketemu kita ya? Iya Kak. Sudah syuting dari Malang ya? Iya. Berangkatnya malam. Berangkatnya pagi Kak. Pagi. Iya. Nyampe malam. Nyampe sini malam. Kecapean nggak di jalan? Ya sedikit. Sedikit. Ya kita nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Anggap aja kayak curhat ya. Iya. Jadi santai aja. Udah makan sayang? Udah Kak. Udah, alhamdulillah. Oke, ini aku cerita sedikit tentang kasus apa sih sebenarnya yang viral. Jadi Intan ini adalah korban dari dugaan penipuan identitas pernikahan sesama jenis dari daerah Malang. Jadi itu beritanya cukup viral. Sebenarnya yang bikin aku penasaran banget itu awalnya gimana sih ceritanya? Gini Kak, awalnya itu aku ketemu sama dia itu di tempat kerjaku. Di Batu. Terus habis itu kan aku di situ sebagai pemandu lagu ya Kak ya. Pemandu? Lagu. Oh pemandu lagu. Ya. Karaokean ya? Iya di salah satu karaoke Batu. Terus dia kan sebagai tamu. Dia ngejap aku gitu Kak. Awal Februari kita ketemu, terus jalin hubungan mulai Februari tanggal 14 waktu Valentine itu. Itu. Nembaknya pas waktu Valentine itu ya? Iya, pas waktu Valentine. Habis itu berjalannya waktu sampai tanggal 3 Maret itu diajak nikah gitu. Tapi dadakan banget Kak nikahnya. Karena ada keluarganya yang meninggal katanya gitu. Apa hubungannya ngajak nikah sama keluarga yang meninggal? Katanya kalau orang Jawa itu kalau ada keluarganya yang meninggal wajib nikah gitu? Iya. Oh gitu. Nikah mayat gitu loh Kak. Oh gitu. Aku baru tahu nih. Terus kamu diajak nikah dengan alasan nikah mayat itu? Iya. Emang kalau nggak nikah akan kenapa? Tapi sebelum itu ada itu kan Kak, udah ada rencana mau nikah tanggal 8 Maret. Ya. Oh, cuma selisih 5 hari 8 April. Oh, ya, 8 April itu. Bulan depan harusnya, ya. Tapi disuruh sekarang nih, gara-gara ada yang meninggal. Iya. Terus akhirnya udah mempersiapkan pernikahan buat tanggal 8 itu. Tapi mendadak ada keluarganya yang meninggal itu, akhirnya disuruh nikah mayat, nikah siri gitu. Oh, nikah mayat itu maksudnya nikah siri? Iya, nikah siri. Akhirnya ya itu terjadilah nikah. Terus akhirnya ketahuan dia wanita itu waktu malam pertama itu Kak. Pas malam pertama ceritanya gimana? Kita ngelakuin mau malam pertama. Ya. Buka baju, loh ya. Kok? Ya buka baju loh. Kok? Maaf ya Kak ya, dia itu pakai alat-alatan gitu loh Kak. Alat-alatan? Iya, alat mainan gitu. Yang itu. Untuk sebagai cowoknya ya. Terus pas waktu itu aku nangis, takut. Dia juga ada ngancem sama aku Kak. Ngancem apa pas itu? Gini, awas kalau kamu bilang sama keluargamu gitu. Oh ya. Dibilang gitu, jadi kan aku ketakutan gitu Kak. Mau bilang sama orang tua juga takut gitu. Jadi belum sempat langsung ngomong ke orang tua. Ketakutan akunya Kak. Tertekan juga kan waktu itu. Terus ketika kamu dipaksa ke awas kamu diancam kayak gitu. Iya. Akhirnya kamu nggak. Terus 2 hari baru aku berani ngomong ke ayahku Kak. Kalau dia itu wanita gini. Terus ayah juga takut, bingung. Akhirnya ayah nelpon ke mbak itu. Istrinya Mas Akoh itu.
Aduh ya Allah. 2 hari. Iya, 2 2 hari hari baru setelah kamu. pernikahan baru aku berani cerita ke orang tua itu Kak, kalau dia perempuan. Terus tanggapan ayah gimana pas tahu pertama? Loh, iya gitu. Kaget Iya, ya. kaget Kak. Kaget sejadi-jadinya. Takut juga, soalnya ada pengancaman juga di aku itu tadi Kak. Takutnya aku kenapa-napa gitu kan. Oke. Kita bahas bener-bener runut dari awal ya, pelan-pelan ya Iya. sayangnya. Kan kamu pacaran sama dia berapa lama? Mulai Februari itu Kak. Februari, Maret, baru sebulan berarti Iya. kan? Iya kan baru sebulan. Iya. Dari sebulan itu sama sekali nggak ada kamu ngelihat perbedaan gitu. Dia sama laki-laki pada umumnya. Nggak ada. Suaranya juga berat seperti cowok. cowok. Iya. Terus kayak gestur, gimmick gitu nggak kelihatan? Enggak Kak, nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan, cowok banget lah Iya. ya. Banyak rambut-rambutnya, ada kumis, jenggot gitu. Iya, di sini ada kumis tipis gitu. Jadi kamu memang nggak curiga lah ya. Iya. Dari sifat-sifat dia yang cukup manly. Iya. Oke. Terus kenapa dia ngajak nikah dadakan itu gara-gara nikah mayat itu? Kalau nggak nikah kenapa? Kalau nikah mayat itu? Nanti waktu pernikahan resminya April itu ditunda. Kalau nggak misalnya nggak nikah mayat itu Kak, ditunda 1 tahun lagi gitu. Oh, kan kelamaan gitu. Oh gitu. Jadi nikah mayat itu harus nikah secepat-cepatnya setelah anggota keluarga ada yang meninggal. Kalau nggak ditunda tahun depan. Iya gitu. Oh gitu. Iya. Emang kamu nggak stalking sosmednya gitu kan, namanya kita ditembak sama cowok pasti kita lihat dong, stalking, background check gitu-gitu kan? Kamu nggak lihat? Enggak Kak. Enggak. Kok bisa? Waktu itu dikasih nama sosmednya juga jarang foto dianya. Oh, dia nggak ada update story gitu? Nggak ada sama sekali. Oh, dan kamu nggak curiga itu? Dia katanya gini, aku jarang suka foto gitu. Jadi ya cuma gini aja, tapi dia tuh main Bigo, sering live juga sama cewek-cewek di Bigo gitu. Aku juga sering sih Kak dipaksa buat live. Iya, disuruh bikin video vulgar gitu. Iya betul. Aku sempat dengar beritanya kamu tuh sering disuruh bikin video vulgar sama dia dalam rangka nanti disuruh dimasukin di agensinya dia gitu kan. Dia bilang ke aku punya agensi Kak. Gitu. Jadi aku dipaksa suruh bikin video itu, nanti diajak di agensinya dia gitu, diajak gabung gitu. Tapi aku nggak mau Kak, aku takut. Video shoot itu maksudnya benar-benar telanjang atau gimana? Atau nggak pakai ya seksi gitu tuh, Kak. Oke, tapi kamu nggak mau, nggak ada satupun yang kamu bikin? Pernah sih, kita itu liburan gitu Kak, kan ke salah satu hotel. Terus dipaksa akunya pakai baju tidur yang terbuka gitu loh Kak. Kayak lingerie gitu kali ya? Iya. Itu, ayo bikin video gitu, dia gitu. Aku nggak mau Kak, dia maksa banget. Terus? Kenapa sih nggak mau? Orang aku simpen sendiri gitu. Dia bilang? Nggak mau, aku bilang gitu. Kamu bikin yang gitu? Ya. Caranya dia maksa gimana? Bikin ini yang, bikin video. Videonya suruh ngapain sih? Ya cuma bikin video kayak kita pakai TikTok sound gitu. Selama kamu menjalin hubungan sama dia yang cuma sebentar gitu, ada kerugian materi nggak? Ada Kak. Ada. Dia sempat minta aku suruh TF 7 juta, tapi di situ aku punya uang 6.700.000. Disuruh TF-in ke CC-nya. Ke CC. Iya, atas nama apa? Dan setelah dicek sama Pak Eko di RT-nya itu atas nama dia sendiri ternyata. Oh, jadi nama aslinya dia. Kamu nggak curiga tuh pas kamu TF ke nama itu? Nggak curiga sama sekali. Kan dia bilangnya Cece gitu. Nggak curiga sama sekali Kak. Waktu dia nelpon sama Cece-nya juga ada jawaban dari Cece-nya sendiri gitu. Oh, jadi dia cukup mempersiapkan ya? Iya. Terus kalau maminya telepon juga ada jawaban dari maminya gitu. Jadi dia seolah-olah yang punya
agensi ini atau orang agensi Iya, lah gitu ya. Dia ngakunya kalau dia mapan gitu ya. Iya, dia Apa aja juga ya? orang tuanya itu anggota DPRD Makassar. Oh, dia ngakunya dia anak anggota Iya. DPR. Terus? Terus orang tuanya yang perempuan itu pengusaha sukses gitulah Kak pokoknya. Pengusaha sukses. Jadi bapak ibu ya berada semua. Iya. Terus dia katanya apa namanya, janjiin kamu nikah udah ada rumah, ada Iya, Lamborghini. rumah Lamborghini sama perhiasan mahal gitu itu Kak. Gimana sih cara dia ngomongnya? Yang ayo nikah, ngono. Atau Iya, gimana? Yang ayo nikah, engkau tak tukoke Lamborghini apa gimana sih? Gini ya, kamu udah siap enggak kalau kita jalin hubungan yang serius gitu? Kan di situ aku gini ya Kak, aku udah pernah gagal kan, juga kan. Ada trauma juga gitu. Nanti kalau suamiku kayak gini lagi gimana gitu kan Kak. Jadi kamu sebenarnya udah menikah? Udah. Oh, udah pernah menikah. Iya. Makanya kamu masih maju mundur lah ya. Iya, untuk iya. yang kedua, mana pacarannya baru bentar ya kan? Iya. Udah siap belum gitu. Lah kalau kamu beneran emang serius ya nggak apa-apa. Tapi ya gini, keluargaku kayak gini kan keluargamu mapan aku gitu. Keluargaku kayak gini, tapi nanti orang tuamu mau ndak? Aku bilang gitu. Kalau mami nggak apa-apa, fair-fair aja kok. Yang penting kamu mau sama aku, nerima anakku juga gitu. Dia kan punya anak Kak juga kan. Oh, dia punya anak? Iya, tapi dibilangnya ke aku itu bukan anak kandung dia. Gitu. Anak dari temennya, ibunya meninggal, diasuh sama dia gitu. Terus cara dia janjiinnya? Udah kalau nggak apa-apa, yang penting kamunya mau gitu. Kalau mamiku nggak apa-apa gitu. Nanti kamu minta apapun, aku usahain. Yang penting kamu mau bahagia sama aku gitu. Terserah kamu mau minta mahar apa, gini itu. Tapi aku nggak pernah minta Kak gitu. Terus dia sendiri yang menjanjikan. Cara dia janjinya gimana? Kamu mau Lamborghini apa? Nanti aku beliin atau gimana caranya? Enggak gini, mas-masannya nanti aku kasih ini ya Franz Kak? Oh, Frank & Co. Iya itu. Berlian. Iya. Oke. Itu. Terus nanti rumah itu rumah nenekku Kak. Di dekat rumahku situ mau dibeli gitu sama dia. Nanti dibuat mahar ke aku gitu. Nama anaknya. Terus sempet juga gini Kak pernikahan di hotel gitu di Terus katanya dijanjin juga pakai gaun mewah dari Ivan Gunawan. Iya, ada di situ Kak chatnya dari maminya. Nanti tanggal itu kita fitting baju sama Kak Igun gitu. Aku boleh lihat buktinya nggak? Boleh Kak, di permisi ya Kak. Ini chat kamu sama dia? Iya. Suruh ini maksudnya suruh live gitu ya? Iya Kak. Suruh live. Dia kan bilang nih besok tak transfer lagi. Tapi ada yang dia transfer? Nggak ada. Dia ngakunya udah transfer. Iya. Kamu udah cek? Belum ke transfer gitu kan? Iya, belum ada transferan sama sekali sampai sekarang. Oh Kak. gitu. Maksudnya? Itu ada pembicaraan gini Kak, dia tuh sering banget cemburu sama mantan aku gitu. Kan dia bilang aku sebelum sama dia juga sama jenis gitu. Hah? Itu nggak ada sama sekali Kak. Mantan aku cowok semua gitu. Termasuk yang mantan suami juga cowok ya? Iya. 6,7 berarti apa nih maksudnya? Dia udah transfer 7 juta terus dia minta kembaliin ke kamu, apa gimana? Itu gini Kak, aku kan sebelumnya ada uang 7 juta gitu. Terus, dan dia tahu itu? Iya tahu. Terus kan tinggal pakai belanja, tinggal 6 aku juta. TF-in segitu itu. Bukti transfernya juga ada. Udah dia, aku TF. Betul. Dia kan tahu nih kamu punya duit segitu. Iya. Juta. Kamu tahu nggak dia punya duit sebanyak apa? Maksudnya ada buktinya gitu? Nggak pernah tahu Kak. Aku minjem HP-nya nggak boleh. Nggak boleh. Kamu tadi suruh transfer 6.700.000, ya kan? 7 juta itu. Iya. Tapi kan omongan dia kan dia mau beliin Frank & Co kayak gitu. Apa kamu nggak curiga? Curiga sih Kak. Masa 7 juta aja transfer sementara rumah mau dibeli, Lambo itu harganya 5 M-an. Iya. 5.000 juta, masa 7 juta nggak punya? Alasan dia itu gini Pak, Kak pas ini
minta TF-an itu limit katanya. Mau TF ke cece-nya limit gitu. Kena limit Iya. gara-gara dia udah top up di Iya, itu. Oh. gitu. Aneh juga ya. Maksudnya Iya makanya tab- itu Kak. aku sorry banget. Tabungan 5M dia top up berapa sampai kena limit segitu. Oke. Pernikahan sirinya itu Iya. berlangsungnya gimana? Itu gini Kak, kan katanya mau di rumahnya dia. Kan namanya nikah mayat itu ada mayatnya gitu kan, di depan mayat kan. Lah alasan dia itu gini, nikahnya di rumahmu aja Kak Papa gitu. Soalnya di sini tuh rame gitu, banyak tamu gini. Banyak tamu Iya. ini ya Iya, yang meninggal. Tamu yang layak gitu Kak. Tamu yang layak. Nah, daripada Intannya malu atau apa gitu, disuruh di rumahku aja gitu nikahannya. Ya keluargaku ya lah Kak, dadakan kan. Ke Pak Kiai juga dadakan, terus bikin kayak jenang merah gitu kan Kak. Itu juga dadakan sekali gitu. Udah semua disiapin, yang nyiapin siapa? Orang tua saya dari keluargaku. Benar, berarti semua modal pernikahan ditanggung keluarganya Intan. Itu gini Kak, dapet aku disuruh pinjem utangan gitu di tetanggaku. Berapa? 1.500.000. Nah, apa kamu nggak makin curiga? Curiga nggak sih? Iya curiga, dari situ udah mulai curiga. Masa 1,5 juta nggak punya? Iya dari situ udah mulai curiga. Alasannya gitu. apa? Alasannya dia ATM-nya dibawa mami gitu. M-banking? M-bankingnya juga dibawa mami gitu. M-banking itu kan nempel di HP Tondo. Di situ dia cuma pakai dana sama si bank atas nama itu tadi Kak. Tapi terus kosong. Nggak ada. Aku sorry, aku bukan menertawakan kasusmu ya. Maksudnya ini bener-bener bukannya itu udah jelas di depan mata gitu kan. Tapi kamu ya baru ini aja menyadari 1,5 juta kok dia maksa-maksa aku minjem ke tetangga untuk membiayai biaya pernikahan itu. Oke, maharnya juga katanya dari uang tersebut sebesar 100.000. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu nanti jatuh temponya tanggal 29 besok itu Kak. Jatuh tempo apa ini? Jatuh tempo uang yang minjem itu. Yang minjem dari tetangga? Iya. Kan dia janjinya tadi gelang Frank & Co yang udah difotoin itu kan? Iya. 103 juta. Iya. Pas tiba-tiba mas kawinnya 100.000, kamu gimana? Itu gini Kak, ada gelang juga yang dibuat hadiah pernikahan siri itu. Nah lucunya lagi, 3 hari kemarin itu diminta lagi sama dia. Katanya alasannya gini, itu gelang punya temanku, digadein ke aku gitu. Tapi itu gelang emas beneran? Setelah kan Mas Eko nyuruh mama ngecek itu emas beneran enggak sih? Bukan emas. Bukan emas. Iya. Tapi tetap diambil lagi. Iya. Oke, orang tua awalnya kok bisa sampai setuju, apalagi menikahkannya juga buru-buru, terus semua modal dari orang tua Intan juga. Gimana sampai bisa orang tua mengizinkan? Kan awalnya itu gini Kak, dia juga sering, aku kerja itu disuruh berhenti juga kan sama dia gitu. Terus perlakuannya dia ke aku juga baik banget gitu Kak. Jadi RM kita sebut aja ya. Iya. Si RM ini baik banget perlakuannya ke kamu selama pacaran itu. Iya. Contohnya apa kebaikannya? Kayak aku sakit sedikit gitu, dia udah bingung gitu Kak. Kasar itu nggak pernah gitu. Perhatian lah. Iya, perhatian. Jadi kamu nggak ada kecurigaan sama sekali, nggak pernah mukul. Tapi dia selama pacaran ada ngemodalin, maksudnya loyal nggak sih? Iya, royal Kak. Oke, royal. Dia pernah ngasih apa aja ke kamu? Handphone ini Kak, iPhone ini kasih 2 sama dia Kak. Tapi yang satu ini entah dipinjemin atau dibeliin atau dititipin ke aku nggak tahu ya Kak ya. Soalnya 2 HP ini juga sering dibawa dia lagi gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia main ke kosanku itu
dipinjem gitu Kak, nggak tahu dibuat apa, buat ngecat siapa gitu. Terus yang satunya lagi diminta dipinjem, terus KTP aku dibuat atas nama, digadein. Kamu tahu itu semua kan? Tahu. Terus kamu nggak Ya curiga sih Kak, itu digadeinnya juga mau pernikahan itu. Dan kamu nggak bilang ke orang tua? Iya, Semua kamu pendam iya. sendiri? Takut Kenapa? aku Kak, takut. Takut. Aku gini, kayak masalahku ini jangan sampai ke orang tua gitu Kak. Kasihan. Nggak mau ngerepotin orang tua gitu Kak. Iya sayang. Cuma kan jatuhnya kalau begini juga jadi Iya. juga jadi repot kan. Udah jadi bebannya orang tua Kak kalau kayak gini Kak. Selain yang pernah dia kasih HP 2 ini yang sering, HP 2 ini kan? Ini juga? Ini bukan, ini punya aku pribadi. Ini juga sering dipakai sama dia Kak gitu. Dia chat siapapun aku juga nggak tahu. Soalnya setelah dikembalikan ke aku lagi, chat siapapun itu dihapus sama dia. Yang nikahin Intan kemarin dari keluarga Intan langsung ya? Ayah kandung? Iya. Ayah kandung? Iya. Ada perwakilan dari keluarga dia nggak waktu nikah? Nggak ada sama sekali Kak. Sama sekali nggak ada? Iya. Dengan alasan? Di sana sibuk itu. Tiap kali aku pengen ketemu sama orang tua kandungnya juga, dia bilang maminya sibuk bisnis gitu. Yang cuma aku tahu keluarganya di Batu itu ibu sebagai ibu angkatnya dia Kak. Oh, taunya cuma ibu angkat. Iya. Tapi pernah ketemu sama ibu angkat? Udah pernah. Terus setelah berita ini cukup viral kemana-mana, ada nggak dari keluarga dia ngubungin kamu sayang? Nggak ada sama sekali Kak. Jadi ya udah. Yang ada itu dia malah ngancem-ngancem gitu tiap hari Kak. Dia ngancem-ngancem lewat chat? Iya. Mau ngelaporin aku balik gitu. Terus apa yang udah dia kasih ke aku dari awal pacaran mau diambil lagi sama dia gitu. Ya Allah. Apa selain HP yang dia kasih ke kamu? Ada barang-barang Kak, tas, sepatu, handphone itu. Tas. Tapi aku nggak pernah minta Kak, meskipun aku orang nggak punya. Aku nggak pernah minta-minta sama dia Kak. Dikasih terus sekarang mau diambil lagi. Iya. Dia ngelakuin ancaman itu lewat mana? Lewat chat atau ngirim orang ke rumah? Ada lewat chat Kak. Lewat chat. Ada. Tapi ngirim-ngirim orang ke rumah? Ada juga. Kak, iya, ada. Malam-malam ada orang driver gitu ke rumah. Buat mantau gitu Kak. Mantau kamu? Iya. Dari mana kamu tahu kalau driver itu orang dia? Bisa jadi driver ojol. Karena waktu Mas Eko habis dari rumah itu kan dia pulang Kak, disuruh pulang dulu. Kan ayahku bantuin bawa barang-barangnya dia ke Grabnya itu. Mobilnya sama kayak yang dipakai waktu itu gitu. Yang dipakai waktu? Iya, waktu dia pulang itu. Oh gitu. Tapi kamu nggak tanya langsung, Mas orangnya RM ya, bukan gitu? Kamu enggak Kak. Atau si driver itu langsung ngomong, aku disuruh liatin itu enggak? Enggak sampai masuk ke rumah enggak Kak. Cuma lewat gitu aja. Mantau-mantau lah ya, masih ada di situ. Iya. Setelah kejadian yang malam pertama, kamu baru ngomong 2 hari setelahnya sama keluarga. Keluarga pasti shock berat. Iya Kak. Ya kan? Apa yang mereka lakukan? Itu mau hubungi Mas Eko itu Kak. Mas Eko sebagai? Iya, terus Mas Eko. Sebagai Eko. apa Mas Eko, maaf? Mas Eko itu kakak sepupu. Kakak sepupu Intan? Iya. Untuk menghubungi Mas Eko untuk dalam rangka? Buat bantuin, nanyain gitu. Ngelindungin ya. Terus Mas Eko datang ke rumah pas tanggal 5-nya. Sempat ketemu juga sama si RM itu. Kamu sempat ketemu lagi mediasi ya katanya ya? Iya, mediasi sama Mas Eko. Tapi kamu memilih untuk tidak mau mediasi, mau ngambil jalur hukum. Iya. Kenapa? Karena merasa tertekan, takut, aku juga malu gitu. Dan merasa dibohongin juga.
Malu pada saat itu belum viral ya beritanya. Belum. Tapi orang-orang tetangga ya tahu. Iya, udah tahu semua kan Kak. Juga resepsi yang di gedung itu juga udah tahu semua tetangga Kak. Oh, udah disebar ya Iya. undangannya. Setelah viral ini, Iya. dia masih berusaha ngubungin kamu. Iya. Masih berusaha komunikasi sama kamu, tapi kamu nggak mau. Nggak mau Kak, dia juga ada mau damai, ajak damai. Aku disuruh cabut tuntutanku. Terus dia bilang, kamu mau berapa gitu. Tapi aku nggak mau Kak. Aku udah sakit hati banget sama dia Kak. Dia ada nawarin sejumlah uang nggak untuk damai? Nggak ada kata-kata sejumlah uang berapapun, enggak. Cuma dia mau, kamu mau berapa gitu. Dia mau ngelaporin kamu atas pencemaran nama baik sama pemerasan. Aku nggak pernah memerasa pun Kak ke dia Kak. Kalau kamu ngelaporin Ray, ini ya pemalsuan identitas sama kurang tahu ya. Terus yang laporan kedua itu dari keluarga besar yang dianu sama mama Kak. Laporannya pencemaran nama baik sama hal yang tidak menyenangkan. Komunikasi sama RN terakhir ngomongin apa? Tentang itu Kak, dia yang minta damai itu. Iya. Tapi kamu nggak balas atau kamu? Aku nggak balas sama sekali Kak. Kamu kelihatan banget tertekan ya. Iya. Tertekannya sama dia dan ancaman-ancaman itu. Iya. Kamu dari tadi bilang kamu takut viral, takut dia ngelawan. Iya. Semuanya ya. Aku ada lihat di media, RM itu ngomong kalau kamu itu sebenarnya udah tahu kalau dia cewek. Ada aku lihat klarifikasinya dia di kayak tenda-tenda pinggir jalan makan gitu. Dia ngomong kalau kamu udah tahu kok, mana ada saya bohongin Kak. Dia gitu. Nggak tahu aku, nggak tahu sama sekali Kak. Sama sekali nggak. Iya. Kamu terus dia nunjukin bukti chat itu juga di sini juga nggak ada Kak chatnya, karena kan HP aku juga sering pakai sama dia juga gitu. Nunjukin bukti chat apa? Nggak tahu, katanya kan di waktu media dia klarifikasi itu ada dia nunjukin bukti chatku gitu Kak. Ini agak ini ya. Dia sempat bilang gini, mana ada saya bohong-bohongin, KTP juga saya kasih asli, benar? KTP yang dikasih ini Kak. Bukan atas nama Lutfiana itu? Bukan, ini yang dikasih sama dia. Dan ini muka dia memang? Iya. Oh, namanya jadi SESMB. Tapi ini jujur ya, dari sini kelihatan ini editan sayang. Ini kan kelihatan asli ya. Terus ini kan kayak fontnya beda nggak sih? Spacingnya juga beda kan? Iya. Kayak ini cetak sendiri gitu loh. Dia edit terus cetak sendiri. Tapi kamu nggak curiga ya pada waktu itu? Nggak curiga sama sekali. Dia lebih tua daripada kamu ya? Iya. Selisihnya berapa tahun? Setelah dicek itu yang namanya aslinya sama Kak seumuran tahun 97. Oke, aku mau flashback sedikit soal yang malam pertama. Kamu tahu dalemannya dia kan ada mainan-mainan itu ya. Terus kamu shock, ya kan? Kamu nangis pada waktu itu. Iya. Sempat ada perlawanan nggak? Ada Kak, aku sempat berontak, udah aku nggak mau gitu. Apa aku gitu. Kamu nggak teriak gitu? Nggak berani Kak. Dia ada ngancam kamu juga di situ ya? Ada mukul nggak? Enggak. Nggak mukul, jadi cuma diam gitu? Iya. Atau bekap kamu gitu atau gimana? Awas kamu kalau bilang ke keluargamu gitu. Jadi 2 hari, berarti 2
Iya, 2 hari setelah malam pertama itu aku baru cerita ke ayah. Dan akhirnya malam pertama itu tidak terjadi, tidak dilanjutkan, apa gimana? Enggak dilanjutkan Kak, terus dia tidur di bawah, aku di atas. Malam kedua? Sama. Masih gitu? Iya. Ngambek gitu atau gimana kamunya? Iya, nggak ada bicara sama sekali. Terus kalau di depan mama juga biasa-biasa aja kayak biasanya gitu. Berusaha nutupin Iya. Dan nahan, ngampet Iya. gitu ya, Iya. ngampet cerita. Ada juga berita yang katanya dia itu malah mau bantuin kamu terapi. Iya Kak. Itu apa sih sebenarnya? Ini Kak apa? Kan kaki aku sakit Kak, dulu sering sama mantan suami. Ya Allah. Terus ada di belakang itu ada tulangnya yang geser gitu Kak. Jadi buat jalan itu agak sakit, pincang gitu. Terus apa kalau naik motor begagak itu nggak bisa Kak. Oh ya Allah. Jadi geser yang belakang ya? Ada luka atau apa? Atau memar di belakang? Nggak ada? Kalau yang di belakang itu bengkok gitu Kak. Kalau yang di sini tulangnya ada yang bergerigi. Kamu diapain sampai bisa kayak gitu kondisinya? Digebuk pakai apa? Ditungkak gitu Kak. Pakai tangan. Iya. Tapi ada pakai benda keras nggak? Nggak ada. Nah akhirnya dia tahu, RM ini tahu kalau kamu sakit karena pernah sama mantan suami. Dan dia mau bantu terapi itu. Tapi pernah nggak kejadiannya faktanya dia pernah nggak bantuin kamu terapi itu? Belum pernah. Belum sempet Kak. Jadi apa aja sih yang pernah dia kasih selama pacaran kalian yang cuma sebulan atau 2 bulan itu? Apa aja selain tadi baju, tas, HP 2, hanya itu? Udah kayak itu aja. Itu liburan kan berdua sama dia. Liburannya pernah diajak kemana? Oh iya, sorry aku baru ingat. Pernah juga dijanjiin ke Kamboja, ke Thailand gitu ya? Iya, ke Thailand Kak yang betul. Itu. Oh, ke Thailand. Iya, dipaksa aku suruh bikin paspor. Nanti kita ke Thailand gitu habis nikah. Yang kalau kamu pernah liburan sama dia kemana? Di Teluk Asmara. Di mana? Teluk Asmara. Teluk Asmara itu di Malang Selatan. Oh, di Malang Selatan. Iya. Oh, jadi liburannya deket-deket aja situ. Ya, emang dalam rangka pacaran-pacaran ngedate aja gitu ya. Pada saat kamu karaoke yang pertama kali kamu ketemu sama dia ada ngasih duit gitu nggak? Ngasih tip ada Kak. Jadi banyak juga ya memang sepanjang pacaran tuh memang dia orangnya yang royal, duit juga sering sih 200, 300 atau berapa? Lebih Kak 500 gitu. Memang dia royal selama itu. Terus kosku juga dibayarin sama dia gitu. Kos dibayarin. Iya, makan juga digofoodin gitu. Cuma ya itu berarti dia pernah pinjam 6,7 sama 1,5. Cuma itu aja ya. Makanya mungkin kamu juga percaya karena dia juga sering ngasih. Iya. Gitu. Terus sebelum aku berhenti kerja, tiap hari itu di job sama dia gitu Kak. Tiap hari dia apa? Tiap hari di job sama dia di tempat kerja aku. Di job tuh apa? Ya di booking gitu Kak sama dia. Oh maksudnya kamu di tempat kerja kamu itu dia selalu ngebooking kamu. Berapa sih kalau ngebooking itu? Kan di situ ada paketnya gitu Kak, tapi per jamku 1 jamnya itu 135 per jam. Iya. Dia biasanya booking 2 jam lah ya. Enggak, lebih Kak, 4 jam, 5 jam gitu. Dan itu tipnya langsung ke kamu ya berarti ya. Setelah aku cerna, ini ternyata kompleks dan cukup rumit ya ternyata masalahnya. Nanti kita bahas masalah hukumnya bareng sama Mas Eko, yang nanti bakalan datang juga ke sini. Tapi sebelum itu aku ada rekomendasi cemilan buat teman-teman di No Filter. Enaknya kita nonton di No Filter sambil makan ini.
Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini adalah salah satu cemilan yang satset, anti ribet, dan pastinya bisa jadi solusi di saat kamu lagi lapar atau bad mood gitu ya. Kita makan dulu. Ini tuh gampang banget dibawa kemana-mana, jadi bener-bener anti ribet dan gak pakai repot. Dilan Matcha Crunchy Caramel bisa banget jadi solusi buat kamu karena gampang banget dibawa kemana-mana, gak bikin khawatir kalau lagi buru-buru. Jadi saranku sih, mending kalian nyetok yang banyak deh di tas, di mobil. Jadi kalau mau makan, tinggal ambil deh. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. By the way, ngomong-ngomong soal Dilan, jangan lupa kalau bakalan ada Dilan ITB 1997 yang akan tayang di bioskop tanggal 30 April 2026. Aku penasaran banget mau lihat aktingnya Ariel Noah yang berperan sebagai Dilan, terus ada juga Raline Shah sebagai Milea dan Niken Anjani sebagai Ancika. Jadi jangan lupa datang ke bioskop kesayangan kalian ya. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ngebahas hukum. Kita akan hadirkan Mas Eko di sini. Silakan Mas Eko, bisa masuk. Sini sayang. Selamat datang Mas Eko. Di sini Mas Eko sebagai apa? Saya sebenarnya sepupuan sama Intan ini. Sepupunya Ya. Intan. Oke, tapi yang paham tentang hukum ya? Ya, biasa kami inilah. Ada beberapa case juga yang mungkin kami tangani di Polres setempat. Jadi saat itu memang saya ditelepon sama ayahnya si Intan ini. Pas awal yang setelah ketahuan 2 hari itu ya? Benar. Telepon itu di tanggal 5. Jadi telepon siangan, pas saat saya di Polres, saya bisa datang sore, agak petang gitulah. Untuk ngeredam semuanya, biar nggak rame, biar nggak ada malu sama tetangga. Dan saat itu saya dipesenin budenya dia, suruh ke sana, jangan sampai dibikin rame, karena malu case-nya baru 1-2 hari, ternyata sudah kayak begini. Gitu. Berarti ada hajatan ya pada saat itu? Atau gimana? Sebelum itu ada hajatan, pihak keluarga sama semuanya. Kalau mau nikah itu bikin tumpeng nikah ya? Tumpengan nikah. Iya. Aku pikir tadi cuma yang nikah siri yang jenang itu doang. Enggak Sebelumnya ada Kak. Oh sebelumnya. ada Iya. tumpeng nikah itu baru yang case yang nikah siri itu, yang ada Pak pemuka agama, Pak RT sama beberapa yang hadir itu. Termasuk beberapa sih, tahu semua yang deket-deket. Itu pas yang tumpengan nikah segala macam biayanya juga keluarga Intan yang tanggung ya? Dia Kak. Oh Dari dia. itu dia. Iya. Oke. Jadi sampai saat ini update proses hukumnya sejauh apa Mas? Untuk yang pertama yang saya dampingi Intan ini memang mengarahnya ke ini, pemalsuan identitas. Karena saya datang tanggal 5 itu karena saya udah tahu. Jadi ayahnya, bundanya udah tahu kalau itu maaf ini. Perempuan? Ya, perempuan. Jadi saya tegur itu di depan saya pede banget. Saya tahu kalau dia perempuan, itu yang pertama. Yang kedua, saya bakal tahu dari minta KTP saat itu. Yang saya minta pertama, sebelum kami usir. Kami usir tapi pelan, nggak ini. Itu KTP, terus minta kakak dan lain-lain. APD-nya dia awalnya ngomong ke saya, ada mau pecah kakak. Dari Makassar atau apa ke Jakarta ke Malang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta KTP di sana. KTP itu, ini yang saya aneh sampai sekarang. KTP itu di-share ke Intan saat itu di depan saya. Intan ke saya. Yang KTP ada itu. Itu di depan dia, saya tanya bukan 2 kali, 3 kali. Saya sampai zoom. You yakin ini tidak kau edit? You yakin ini asli? Asli om, asli begitu. Ini laki sama wanita, terus Jakarta, ngebayang begini asli. Oke, tak tunjukin sama kamu. Laki sama wanita maksudnya gimana? Jadi itu kan laki-laki ya? Tulisannya tadi KTP-nya laki-laki. Benar, laki-laki. Itu yang ditunjukin ke ini. Saya tunjukin ke dia juga. Sama yang tulisan Jakarta yang kelihatan banget Jakarta sama mohon maaf yang
ini yang namanya. Namanya dia. Benar. Saya tunjukin dari jauh. Ketika kita zoom dari jauh, dia ada di sebelah kiri saya. You yakin? Saya gitu. Padahal kita tahu semua itu ini nggak mungkin. Itu editan. Gitu. Iya, itu editan. Tapi ayah sama bundanya ini karena mohon maaf mungkin awam ya. Jadi cuman pasrah doang, mamanya yang cuman nangis doang. Bapaknya si dia diem aja. Berulang kali pede dia. You yakin konsultan? Apa nih? Saya orang project. Saya mengerjakan di beberapa project. Sama dia yang ada PJ, ada jalan. Pede sekali. Maksudnya dia konsultan jalan atau gimana? Dia konsultan di bisnis yang Libra, ngakunya ke saya nih. Agency. Ya, agency itu dia ngaku ke saya. Itu Libra yang gabung sama Bigo. Itu yang kedua dia proyeknya pemerintah yang jalan sama ini. Ada juga di chatnya juga. Terus karena kita udah tahu kalau ini bohong gitu. Kalau ini bohong, terus kenapa buru-buru di tanggal 3 itu? Awalnya sih saya nggak tahu semua. Awalnya nggak tahu. Saya tahunya itu di tanggal setelah saya ditelepon itu sebenarnya. Dari situ saya ditelepon tanggal 4 kalau nggak salah. Saya nggak langsung datang saat itu. Tanggal 4 ditelepon, saya balik telepon ke istri saya. Tolong, saya di Polres saat itu, tolong Intan jangan keluar rumah sama sekali. Beli apapun, diajak keluar, jangan sebelum saya datang. Karena saya ada urusan. Terus setelah kita yang ketahuan KTP-nya itu palsu gimana? Palsu, iya. Jadi nggak ngaku semuanya. Terus saya bilang yang janji nih sekarang. Janjinya dia. Yang mobil, yang rumah. Itu rumah kakek. Kakek kita. Orang Jawa bilang rumah induk, rumah punden. Sorry, iya rumah punden. Itu yang mau dibeli. Itu yang ngumpulin 9 keluarga besar kami. Itu yang bikin kami miris juga sama tetangga. Dikumpulin semua, ditawar dengan harga tertentu. Terus endingnya ya seperti ini emang. Oh jadi dia sempat memang bener-bener ngelaksanain acara, datengin semua orang. Datengin 9 orang pemilik rumah itu. Kemudian dia nawar harga gitu. Dan seolah-olah kayak udah mau deal gitu. Benar. Makanya kamu malu banget ya. Gitu. Oh alah, kirain cuma ngomong ke dia nanti tak beli rumahmu gitu. Ngapain malu kan? Kalau emang keluarga besarnya. Oh ada dikumpulin. Jadi saya sebenarnya karena sepupu, jadi cucunya dari kakek Effendi itu. Gitu. Berarti Mas ini punya background hukum atau gimana? Sedikit-sedikit. Saya bantu di partner hukum di salah satu LPK. Iya, tapi kan selama perjanjian itu tidak ada tulisan hitam di atas putih, nggak bisa kita minta pertanggungjawabannya dong. Oke. Jadi gini, yang bikin malu itu, terus yang sudah ngumpulin itu. Ini saya lanjut yang janjinya si RM tadi. Jadi karena saya udah tahu GM yang dari salah satu hotel tadi GM juga. GM Terus perbincangan sama siapa? Sama Kak Igun. Ada semua ini sudah kami semua. Ini apa yang di tangan ini? Boleh saya lihat? Boleh. Jadi ada sangkalan yang ketika kita di laporan kedua itu bahwa RM kan menyatakan saya nggak pernah paksa. Keluarga Intan yang paksa. Paksa apa nih? Paksa menikah. Terus nggak ada saya bilang nikah mayat dan lain-lain. Nggak ada, itu semua karangannya keluarganya Intan. Kata dia. Kan ada beberapa statement yang kami lihat. Ini ada chat. Ini ada bahasa Jawa sih. Itu yang memang harus kudu wong saiki mlebu awal. Jadi pernikahan itu harus dilaksanakan ketika 3 keluarganya meninggal, dan harus sekarang dilaksanakan karena ini masuk di bulan Syawal. Kalau masalah Jawa saya kurang paham sih. Tapi di sini ada. Ini dari chatnya dia. Ini jawaban kamu ya sayang? Iya. Kamu udah bilang ya? Ini bukan kayak ini chatnya dia sama Bude. Iya, sama si budenya di HP-nya ini. Jadi ada beberapa yang memang ganjil semuanya, Kak. Oh, ini belum sempat kehapus berarti ya? Iya, belum. Chat ini adalah chat
RM dengan budenya. Iya, terus di SS-in dikirim ke aku gitu, Kak. Oh. Intinya Intinya yang memaksa untuk menikah sekarang juga itu adalah dari RM, bukan dari Iya. Intan. dari Iya. RM. Terlepas dari itu, ini ada Bude, ada Cece, Bude, Cece, terus ada Mama di sana. Sampai sekarang itu yang mohon maaf saya sampaikan ke pihak berwajib itu. Siapa orang di balik itu semuanya? Karena ketika ketahuan saya di tanggal 5 itu, di tanggal 5 itu ada voice note masuk. Itu saya tanda tanya besar. Ada di ini, voice note masuk, ada chat masuk. Bahwa pernikahan tetap dilaksanakan, harus begini, acara di Grand Mercure harus begini. Saya sampai gini, ini orang-orang di belakangnya dia siapa? Jadi itu setelah udah ketahuan, Sudah dia ketahuan. perempuan, Benar. tapi tetap mau dilaksanakan apa tuh setelah nikah? Apa resepsi? Pak Iya. akan tetap mau dilaksanakan resepsi Iya, gitu kata iya. dia. Iya. Dan itu ada saya loh, ada saya. Voice note-nya dikirim ke HP-nya Intan. Iya, HP-nya ini, Intan. Kak. Jadi dia kayak belagak pilon gitu. Iya, Kayak kayak nggak ada yang terjadi lah ya. pede banget Kak, menurut saya. Ini, Kak. Ini Cece-nya. mamanya, Oh mamanya. Mamanya. Namanya. mamanya. Nah, Kayak baca ya, VN-nya tuh kayak baca. ini saya Kayak disuruh, kayak disuruh, kayak diketik, benar, tinggal VN baca gitu. benar. Terus saya tanya Kak, yang mobil nih, Yang Lamborghini. yang Lamborghini, iya. Yang saya harusnya Lamborghini dikirim tanggal 8. Ya, tanggal 8. Itu gimana sih dia? Gitu. Lamborghini tanggal 8 maksudnya dia Tanggal benar-benar 8. udah pesen gitu. Iya, Iya, udah dibayar lunas. Udah dibayar juga, lunas. Kak. Aku juga udah dimintain KTP kakak buat atas namaku gitu. Benar. Dan itu sudah dibayar lunas, harus dikirim di tanggal 8. Oh. Nah, ibunya seperti ini itu harus desain di sana estetik apa seolah emang itu sudah ketahuan loh sama saya dan bilang ke saya. Nah, ini langsung dikirim nih. Itu udah ketahuan kalau dia perempuan tapi dia Sudah ketahuan kalau perempuan, sudah ketahuan mohon maaf ini nggak ada kerjaan, kerjaannya apa nggak jelas. Kita udah sedikit langsung dan saat bilang itu di depan dia saya telepon ke teman-teman kami ya untuk cek di Grand Mercure, nggak ada tanggal 8, nggak ada acara resepsi pernikahan, nggak ada fitting bajunya Kak Igun, nggak ada sama sekali semua. Dan itu di depan dia loh, dia masih loh itu emang udah aku bayar nggak tahu dia sebut salah satu ini, pokoknya pede kalau dia udah bayar. Iya. Terus alasan dia kenapa kok nggak masuk di list jadwal tanggal 8? Nah, gitu. Jadinya apa alasannya dia? Jadi gini, menuduh si atau salah satu IO ya benar. Iya, IO ya. Itu apa nggak belum dibayarkan apa-apa, tapi ada semuanya buktinya. Ini mami saya. Nah, itu anehnya. Ini mami saya. Maminya bisa chat saat itu. Itu ada saya loh. Chat apa? Mami udah telepon yang tadi itu. Yang tadi. Ini maminya RM. Iya, maminya. Sampai di tanggal 29. Dan itu yang bikin saya heran, dia nunjukin di HP-nya dia. Dan di saat itu juga HP itu tetap ada yang kayak di belakang dia ada ya seseorang. Kami duga yang bantu dia atau temannya dia atau apa begitu. Terus juga yang bikin aku percaya banget itu gini. Pernah juga dia tuh di depanku nelpon sama Ma Igun. Oh, pernah telepon sama Ma Igun. Iya. Oh, suaranya suara Kak Igun. Iya. Oh gitu. Makanya aku heran banget Kak, ini beneran Kak Igun apa bukan gitu. Ma Igun itu bilang dia ukuran bajunya apa gitu, biar nanti gue bawain baju-baju beberapa aja biar gak bolak-balik gue nya gitu. Oh, nah menurut Mas Eko sendiri apa nih indikasi penipuan ini? Latar belakang motifnya apa nih? Iya, kalau kita kemarin sama teman-teman sampai terakhir yang menemukan yang Bigo itu, jadi kok sepertinya motifnya ini ke arah mohon maaf ini. Jadi dia sepertinya punya akun tertentu yang di dalamnya ada perkumpulan atau apa ya, yang memang untuk pembuatan yang
mohon maaf yang vulgar begitu. Mm-mm. Karena ketika dia saya paksa untuk bilang ke saya takut kalau memang dia sudah mohon maaf pernah membuat Bikin video itu. iya. Kemarin ditunjukin ke saya ada dia ketika pakai Lingerie. iya itu, tapi enggak Mas, demi Allah saya nggak pernah, saya disuruh ini, terus disuruh mohon maaf kayak bikin video harus pakai alat tertentu apa begitulah. Apa hal-hal tertentunya? Jadi dia kayak disuruh melakukan sendiri pakai alat apa kayak begitu. Suruh melakukan sendiri pakai alat. Mungkin begitu, terus ada di shoot, terus ada di sini saya nggak paham itu Bigo, tapi di sini ada saya temukan. Nah, jadi ketika nanti bikin itu, nanti kan dapat apa? Diamond atau apa? Dapat gift gitu ya? Iya, apa itu? Terus masuknya ke dia, nama agensinya dia. Nah harus live begini memang suruh ini. Terus dari diamond itu di WD sama dia mau dimasukkan ke rekeningnya ini nantinya. Dari hasil itu. Berarti intinya sudah ada video Intan yang terekspos? Enggak. Sampai Intan jawab males kayak apa begitu. Enggak. Kemarin detail saya, Yours nggak bohong sama saya. Yours bilang nggak pernah. Saya disuruh foto aja yang ini nggak mau. Nggak mau. Iya. Jadi intinya ini yang dilaporkan apa aja, Mas? Untuk saat ini memang yang kedua pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Yang pertama kedua, pemalsuan identitas. Pemalsuan itu aja. Pemalsuan dan pencemaran nama baik. Iya. Tidak ada indikasi pemerasan atau Aku sempat dengar ada yang orang itu karena dia sempat dibikinin visa. Dia sempat bikin paspor untuk dalam rangka mau keluar negeri. Tapi katanya ada indikasi orang karena ke Thailand sama Vietnam ya. Jadi gini. Ke Thailand ya? Iya. Ke Thailand. Saya tanggal 4 itu calling salah satu keluarga, dia nggak boleh ini keluar. Salah satu keluarga saya bilangin, takutnya ini yang terjadi kayak yang di Surabaya sama Sukabumi. Di dalam 3 hari setelah ada pernikahan itu dibawa ke Jakarta. Setelah ke Jakarta biasanya ke Thailand atau Kamboja. Ada 2 case yang terjadi sekarang saya begitu. Itu ditakutkan nanti 1 TPPO atau dijadikan adminnya. Saya bilang gitu. Ternyata Intan ini ketika saya tanggal 5 saya datang ke sana sama. Jadi dia mau ke Jakarta dulu ya. Iya. Ke Jakarta dulu. Ya. Bikin paspor itu ya. Dia udah diminta ini ya. Apanya semua udah diminta. Baru nanti ke Thailand ya saat itu. Iya. Itu. Jadi di tanggal 4 itu nggak boleh ada yang keluar. Saya harus datang. Kita usir secara pelan biar keluarga nggak malu. Betul. Yang pada saat kejadian ini, kamu udah ngomong-ngomong ini, perasaanmu gimana sih setelah tahu kita mau mengambil langkah hukum kayak gini? Perasaannya Intan gimana? Kak, agak sedikit takut sih sebenarnya. Takut. Iya. Tapi semua keterangan yang kamu kasih jujur. Iya. Selain takut, nggak ada. Cuma berharap segera terselesaikan, Kak. Segera terselesai. Iya. Kamu ada ketakutan nggak kalau RM melaporkan kamu balik? Agak sih, Kak. Tapi kayak aneh juga. Karena dia ngelaporin itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, namanya siapa yang aku cemarin? Orang namanya dia bukan itu kan, Kak. Oke. Ada katanya dugaan pengancaman juga, katanya kamu sampai dikirimin orang untuk jemput paksa kamu, itu betul? Apa yang dia lakukan? Yang dia kirimkan tuh orang maksa kamu, narik kamu atau gimana? Enggak, itu orang datang, terus habis itu aku di chat itu, di telepon berkali-kali, Kak. Kamu di mana gitu? Aku bilang di rumah budeku, aku gitu. Yakin di rumah budemu gitu.
ditelepon berkali-kali, terus orang itu kayak mondar-mandir di depan rumah gitu Kak. Tapi ini beda sama yang driver tadi ya? Yang driver tadi, yang di awal? Atau yang itu? Atau orang yang sama itu? Sama. Oh ya hanya Iya. itu. Jadi kamu tidak sampai diangkat bawa? Enggak. Oh enggak. Mau diajak kemana sih? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Jadi Mas juga nggak tahu kalau ada orang yang dikirim untuk ini India? Tahu semuanya. Dari pertama sampai kemarin yang katanya mengarahnya ke damai itu, tahu. Jadi ketika chatnya dikirim ke saya pas di Polres saat itu, saya telepon Pak RT-nya saat itu. Pak RT, mohon maaf, saya sampaikan mau ada orang yang ke sana, biar kondisinya kondusif, tidak terjadi apa-apa, karena ini prosesnya sudah diproses kepolisian. Mohon ada tamu yang mau datang di kampung situ, mau ke Intan. Saya kirim ke beliaunya, terus saya bilang ke beberapa saudara sama teman-teman untuk bukan backup, untuk nemenin. Intan ini saya suruh ke budenya, berapa? 30 meter dari rumahnya Intan. Nggak boleh kamu di sana, nggak boleh temui siapa-siapa. Ada chatnya yang minta gelang saat itu juga. Alasannya itu. Jadi dia ngirim orang itu karena mau minta gelang, itu ceritanya? Mau minta gelang, terus dia ditawarin. Ada chatnya memang saya lihat, ditawarin kasarnya minta berapa. Ya selesai lah, pokoknya intinya selesai. Berarti ini Mas Eko status pernikahannya apa? Batal atau gimana? Kalau dari pertama nih Kak, berarti kita anggap batal nggak ada pernikahan. Karena mohon maaf, di syariat Islam kan ini jelas wanita sama wanita. Berarti bukan cerai ya? Bukan, memang nggak sah dari awal. Terus yang harus saya klarifikasi adalah, yang sekarang menjadi beban adalah, ini harus saya klarifikasi karena Pak Mudin. Pak Mudir? Pak Mudin itu pemuka agama yang menikahkan ini. Jadi beliau sampai menyampaikan ke saya, satu, ada ketakutan beliau dengan acara pernikahan itu karena beliau PNS. Beliau tidak tahu apa-apa, keluarga tidak tahu apa-apa, Intan tidak tahu apa-apa, beserta Pak RT. Jadinya ada indikasi memang ketika si RM ini menyerahkan KTP itu kan fotokopi semua. Terus menyerahkan ke Pak penghulunya ini ya, Pak Mudinya ini kan sama, fotokopi semuanya. Itu dinikahkan bukan dasar beliau tahu. Nah, kemarin beliau menyampaikan, saya beban Mas di kantor, saya ini PNS, dikiranya nanti ada dari teman-teman, memang saya sudah tahu karena ada statementnya RM yang keluarga sudah tahu, warga sudah tahu, orang yang datang PRT itu sudah tahu. Sudah tahu kalau apa? Kalau dia wanita dan dinikahkan, berarti kan sama halnya menjatuhkan semua. Makanya kita langsung laporan kedua itu. Betul. Jadi konklusinya ini semua apa Mas? Apakah masih menunggu proses hukum? Kemarin kita ke Polres. Jadi mungkin di minggu ini proses hukum dijalankan sesuai schedule pemanggilan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pencemaran nama baik langsung terproses dengan bukti-bukti kami yang ada. Itu buktinya chat, berupa chat. Bukti yang pencemaran ini dari kita ambil dari video media, ya, media sama beberapa berita yang statementnya dia langsung, statement dari RM. Itu yang kita pakai. Karena di sana jelas sekali keluarganya Intan, keluarga kami ini mau meras. Keluarganya kami. Dia bilangnya kalau keluarga Intan mau memeras. Iya benar, Intan mau dilaporkan pemerasan. Terus ada di sana penambahan yang memang keluarganya yang butuh ini, butuh duit lah. Kita ini dianggap kita ini butuh duit ke dia. Jadi dia nggak di TF berapa kali gitu langsung dia marah seperti ini. Nggak benar semua. Oke, berarti dugaan tambahan yang dia laporin itu adalah pemerasan ya? Benar. Dan selain pencemaran nama baik. Benar, iya. Oke. Mas Eko, kalau ada yang mau disampaikan ke RM atau mungkin keluarganya, silakan. Oh, siap. Satu hal yang mau kami sampaikan dari pihak saya mewakili Intan,
sama mewakili keluarga. Jadinya yang perlu saya sampaikan adalah katakan benar jika itu benar, salah jika itu salah. Jangan bikin statement yang menjatuhkan orang lain. Jadinya jangan berstatement A, B, C, D yang kamu sendiri sudah tahu tanpa kamu harus menjatuhkan orang lain dan membuat susah orang lain. Ingat, kamu punya anak yang mohon maaf sampai detik ini, sampai kamu ketemu saya, tidak sama sekali kamu mengakui anak itu adalah anak Anda. Jadi tolong jangan bikin susah orang lain atau diri sendiri. Itu aja. Terima kasih Mas Eko. Untuk Intan, Iya. kamu punya waktu untuk menyampaikan unek-unek kamu ke RM atau ada pesan yang mau kamu sampaikan? Semoga RM mendengar tayangan ini. Silakan. Sini. Kenapa dari awal kamu gak jujur sama aku tentang identitasmu? Karena karena aku udah pernah sakit sebelumnya, dan kamu nambah sakit hatiku yang seperti ini, lebih dari sakit lah. Udah, Kak. Sudah nggak hanya sakit ya, tapi malu juga ya, lebih ke malu karena ternyata memang sengaja dipermalukan. Yang kuat, Intan, dari aku harapannya semoga semua kebenaran segera terungkap, apapun itu. Ya. Terima kasih sama Mas Eko, Intan Sama-sama. juga. Makasih ya saya Makasih, udah Kak. hadir ya. Iya. Terima kasih sudah datang ke Dilan No Filter, karena di sini semua dibahas tanpa filter. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman semuanya.